Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Insya Allah masih dalam kondisi sehat ya pada hari ini. Ya, kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang askep pada gastroskisis pada anak ya. Gastroskisis adalah kelainan yang disebabkan karena kelainan kongenital di mana penutupan dinding abdomennya itu tidak tertutup ya. Jadi dinding abdomennya terbuka sehingga terjadi herniasi dari ususnya ya. Nah, ini biasanya terjadi di daerah pada sisi sebelah kanan dari umbilikalis. Nah, ini biasanya terjadi juga jembatan kulit antara defek tersebut dengan umbilikalis. Jadi kalau nanti kalian lihat gambarnya bahwa anak dengan gastroskisis memang agak sedikit sama dengan omfalokel, tapi nanti kita lihat bedanya ya. Nah, di sini gastroskisis adalah salah satu cacat dinding perut bawaan ya, di mana usus telah prolaps ya tanpa menutup melalui celah yang berdekatan dengan atau bahkan hampir selalu di sebelah kanan daripada umbilikus ya, seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya kelainan ya, walaupun kelainan ini pun terjadi karena memang pembentukan yang tidak sempurna pada masa kelahiran ya, pada saat pembentukan organel sel ya. Nah, gastroskisis ini juga adalah cacat lahir pada dinding perut bayi di mana usus keluar melalui lubang sisi pusar. Ya, ukuran lubang tersebut bervariasi pada setiap penderita dan umumnya terletak di sebelah kanan pusar. Ya, nanti kita lihat. Nah, kalau kita lihat insidennya atau kecenderungan kejadian ini ya, kalau kita lihat di sini memang sebenarnya masih tidak terlalu banyak. Satu di antara 20.000 sampai 30.000 kelahiran bayi ya. Jadi di antara bayi yang lahir 30.000 itu maka ada satu dengan kasus ini. Dan biasanya kondisi laki-laki dengan perempuan itu sebanding 1:1 ya. Kemudian biasanya pula ini 10-15% dihubungkan dengan kelainan kongenital yang lainnya seperti CHD atau kelainan panggul bawaan, kemudian VSD atau kelainan jantung bawaan, cleft palate atau labioskisis ya, kemudian juga atresia intestinal. Nah, umumnya biasanya anak yang dengan kondisi kelainan ini pun disertai dengan kondisi gastroskisis ini. Dan biasanya 40% kasus ini adalah mereka yang lahir dengan kondisi prematur ya. Jadi dengan kondisi tidak cukup bulan. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan insiden omfalokel ya, dia terjadi lebih banyak daripada gastroskisis, yaitu 3 daripada 5.000 kelahiran. Dan perbandingannya biasanya kalau pada omfalokel itu lebih banyak pada anak laki-laki, 5 dibandingkan 1 anak perempuan ya. Dan juga dihubungkan dengan anomali kongenital seperti bowel atresia, imperforated anus, dan trisomi. Nah, ini yang kita pernah bahas di Down syndrome ya. Kalau Down syndrome itu adalah trisomi 21. Kalau pada omfalokel ini biasanya terjadi pada mereka yang kelainan kromosom tidak hanya di trisomi 21 tapi juga di trisomi 13 ataupun di nomor 18 ya. Baik, sekarang kita coba lihat gambaran gastroskisis. Nah, ini ya. Jadi kondisi usus anak itu ada di luar abdomen. Kita perhatikan di sini ya. Ususnya ada di luar. Ya. Nah, ini memang terjadi akan menyebabkan banyak resiko. Ya, resiko infeksi pasti mungkin akan terjadi ya. Nanti kalian bedakan dengan omfalokel ya. Ini kita lihat gambarnya omfalokel. Nah, ya, untuk omfalokel sama, ususnya pun keluar dari abdomen tetapi dia masih disertai dengan selaput ya. Jadi untuk resiko infeksi memang lebih cepat pada gastroskisis dibandingkan omfalokel ya. Jadi kita lihat itu masih ada selaputnya yang menutupi usus ya yang keluar dari abdomen. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang ada jaringan ikat di perut yang tidak menutup dengan sempurna ya, sehingga menyebabkan terjadinya
penurunan atau herniasi atau keluarnya usus tadi yang seharusnya ada dalam abdomen ini akan keluar dari abdomen, ya. Baik, sedikit Ibu jelaskan tentang omfalokel supaya nanti mungkin kalian ketika akan ketemu dengan kasus yang omfalokel tidak terlalu bingung membedakan dengan gastroskisis, ya. Kalau omfalokel itu adalah penonjolan dari usus atau isi perut lainnya melalui akar pusat, ya, yang hanya dilapisi oleh peritoneum. Jadi selaput perutnya itu masih keluar dan tidak dilapisi oleh kulit, ya. Omfalokel terjadi pada 1 dari 5.000 kelahiran dan usus ini terlihat dari luar melalui selaput peritoneum yang tipis dan transparan, ya. Jadi tembus pandang. Omfalokel atau exomphotos merupakan suatu cacat umbilikus, tempat usus besar dan organ abdomen lain dalam yang dapat menonjol keluar, ya. Ia bisa disertai dengan kelainan kromosom. Yang tadi ya, kromosom trisomi 13, 18 dan 21. Ya. Cacat dapat berupa bervariasi dan diameternya beberapa sentimeter sampai keterlibatan dinding abdomen yang luas. Organ yang menonjol keluar ditutupi oleh lapisan tipis peritoneum yang mudah terinfeksi. Ya, itu adalah omfalokel. Nah, faktor resiko gastroskisis adalah dari beberapa kasus yang ada, ternyata kebanyakan mereka adalah mereka yang ibu hamil dalam usia muda, atau ibu yang melahirkan dalam kondisi yang memang paritas tinggi, ya, jadi anaknya banyak. Kemudian kondisi gizi pada ibu hamil itu juga sangat mempengaruhi. Kehamilan pada usia remaja itu juga kemungkinan akan menyebabkan gastroskisis juga. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ibu hamil akan berpengaruh terhadap pembentukan organ bayi, ya, dan juga termasuk akan menyebabkan gastroskisis. Merokok, nah ini juga, dan konsumsi alkohol akan merusak karena memang pembentukan yang tidak sempurna dari mulai organogenesis yang dirusak oleh konsumsi makanan, rokok, dan alkohol ini, ya. Kemudian pengaruh lingkungan di sekitar ibu hamil, ya, bisa karena stresor ataupun trauma ataupun radiasi yang memang tinggi di daerah lingkungan ibu hamil tersebut. Kemudian penggunaan obat-obatan selama masa kehamilan, ya. Ini juga berbahaya bagi ibu hamil karena jika ibu tidak kuat, maka ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan organ sel, ya. Bagaimana menegakkan diagnosis dari gastroskisis ini? Kita bisa menegakkan atau dokter bisa melihat kelainan ini dari mulai masa kandungan. Ya, dengan USG maka dokter bisa melihat adanya kelainan gastroskisis ini di usia minggu ke-13 kehamilan, ya. Nah, kalau dokter sudah mengetahui bahwa ada gastroskisis, maka dokter menyarankan untuk lakukan EKG terlebih dahulu untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada jantung bayi. Kalau memang tidak ada, maka begitu bayi lahir, maka secepatnya harus dilakukan pembedahan untuk memperbaiki usus yang keluar dari abdomen, ya. Tapi kalau memang ada kelainan jantung, maka ini harus diamankan terlebih dahulu kondisi bayi, ya, sehingga distabilkan dulu kondisinya, baru kemudian lakukan tindakan pembedahan, ya, karena sangat berbahaya apabila dilakukan operasi dalam kondisi bayi yang dengan gangguan jantung bawaan, ya. Nah, kalau begitu apa yang akan kita temui kalau misalkan ada seorang bayi dengan masalah gastroskisis, ya? Masalah yang ditemui yang pertama jelas sekali adalah infeksi, ya. Bayi dengan kondisi usus yang terjurai keluar dari abdomen, tentunya ini adalah pintu masuk bakteri ataupun zat-zat yang bisa menyebabkan infeksi, ya. Kemudian BAB yang tidak terpola tentu saja, karena memang berarti pergerakan peristaltik ususnya akan terganggu. Karena bagaimanapun ketika dia ada di luar abdomen, kualitas peristaltik ususnya berbeda dengan ketika di dalam abdomen. Ya, ini tentunya akan menyebabkan pengeluaran BAB yang tidak seperti biasanya pada bayi normal. Kemudian kehilangan cairan pun akan bisa terjadi karena memang pada saat rongga abdomen itu terbuka, mungkin banyak cairan yang keluar dari abdomen sehingga ini akan menyebabkan terjadi gangguan cairan.
Demam juga bisa terjadi karena proses infeksi, ya, akibat terpaparnya organ dalam tubuh yang ada di luar tubuh, ya. Distensi abdomen juga mungkin terjadi, ya. Ini banyak terjadi pada anak dengan gastroskisis dan terjadinya malformasi. Walaupun malformasi ini banyak ditemui pada omfalokel, pada gastroskisis itu sangat sedikit, ya. Nah, apa gejala yang kita dapati, ya? Tadi dengan adanya lubang di dinding perut, lubang tersebut biasanya ada di sisi kanan umbilikus dan lubang tersebut biasanya keluar usus halus, ya. Nah, usus halus ini ataupun usus besar bahkan mungkin juga bisa sampai ke lambung keluar dari abdomen, ya, atau kandung empedu juga bisa juga keluar dari dinding perut abdomen. Jadi bagian perut dalam itu bisa aja keluar semua. Tidak hanya usus kecil, usus halus atau usus besar saja, tapi bisa bahkan menarik lambung keluar daripada perut. Nah, ini yang lebih berbahaya, ya. Dan ini akan menyebabkan gangguan penyerapan makanan bila usus yang keluar tersebut rusak, ya. Nah, apa yang terjadi komplikasinya gastroskisis ini, ya? Yang pertama yang kita khawatirkan adalah gangguan pernafasan, ya. Penempatan kembali organ ke dalam rongga perut yang tidak dilakukan dengan tepat bisa membuat bayi sulit mengembangkan paru-paru sehingga bayi sulit bernafas. Jadi kalaupun tindakan operasi tetapi pengembaliannya tidak sesuai, maka ini akan menjadi tekanan tertentu yang mendorong rongga dada sehingga mengganggu pengembangan paru. Maka akan terjadi gangguan pernafasan. Karenanya memang pada bayi yang post operasi dilakukan gastroskisis perlu dipantau status pernafasannya, ya, apakah ada gangguan pola nafas atau tidak, ya. Kemudian yang kita khawatirkan kembali adalah kematian usus. Kematian usus ini terjadi ketika jaringan usus itu kekurangan aliran darah atau mengalami infeksi. Jadi kalau misalkan sudah dilakukan post operasi ternyata menyebabkan kerusakan pada suplai darah ke jaringan usus, maka ini bisa menyebabkan kematian usus. Kalau usus mati berarti dia tidak bergerak, tidak melakukan peristaltik usus, maka dia tidak bisa melakukan fungsinya. Kalau usus halus fungsinya adalah menyerap nutrisi, maka dia tidak bisa melakukan itu, ya. Akibatnya bayi akan kekurangan nutrisi, sumber makanan. Kalau ini terjadinya pada usus besar, maka kolon tidak bisa melakukan reabsorpsi cairan dan garam, ya, sehingga feses akan keluar menjadi lebih cair. Nah, ini akan terjadi gangguan pola BAB yang sangat signifikan, ya. Baik. Kemudian bagaimana penata laksanaannya, ya? Yang pertama adalah sesuai dengan masalah yang tadi muncul, ya, adanya pengelolaan cairan, maka perlu dilakukan pemasangan intravena pada jalur bagian atas disarankan, jangan di bagian jalur bawah, di kaki gitu ya, sebaiknya di atas, entah di tangan, ya, ataupun di kepala, ya, karena ini erat hubungannya dengan kualitas darah yang mengalir ke vena yang kita lakukan jalur intravena tadi. Kalau di bagian bawah khawatirnya dia terhambat dengan adanya gastroskisis yang ada di abdomen. Akibatnya nanti kualitas darah yang masuk ke dalam vena bagian bawah ini akan terhambat sehingga akan menyebabkan pemasangan infus pun akan menjadi terganggu, ya. Kemudian cairan yang diberikan adalah cairan yang sifatnya isotonik. Juga perlu diberikan protein sebagai sumber nutrisi bagi anak, ya, karena mungkin saja ketika kondisi ini tidak bisa dikejar melalui oral. Apalagi biasanya pada bayi dengan gastroskisis ini adalah bayi prematur yang kemampuan menyerap makanan atau melakukan hisap atau menelannya masih terganggu, sehingga memang baiknya dilakukan dengan pemberian nutrisi melalui intravena, ya. Nah, ini bisa diberikan Hartmann plus NSA. Kemudian bagaimana kalau terjadi demam bayinya? Maka seperti halnya pada neonatus yang mengalami demam, maka itu pun dilakukan pada bayi yang mengalami gastroskisis pula, ya. Kemudian yang kita sarankan adalah menutup usus tadi yang ada di abdomen dengan kain yang steril, ya. Karena ini dalam rangka mencegah infeksi yang berlanjut, ya.
Kemudian bagaimana apabila terjadi infeksi? Ya, tadi sudah kita tutup dengan steril, kain steril atau kasa steril. Maka yang perlu kita lakukan adalah secepatnya dilakukan operasi, ya, pembedahan, karena itulah sumber infeksinya. Anak demam, maka ini sumbernya adalah infeksi. Infeksi dari mana? Karena memang tadi ususnya masih terpapar dengan dunia luar sehingga terjadinya kontaminasi dengan bakteri, ya. Kemudian pun akan diberikan, ya, simultan diberikan pemberian antibiotik untuk menjaga supaya tidak terjadi infeksi yang berulang, ya. Kemudian bagaimana kalau anaknya kembung ataupun distensi abdomen, ya, maka perlu dilakukan selang nasogastrik, ya. Jadi artinya perlu dilakukan NGT ataupun OGT untuk mengeluarkan cairan-cairan yang ada di abdomen yang bisa menyebabkan kembung, ya, bisa menyebabkan distensi abdomen. Jadi bisa jadi distensi itu karena adanya udara ataupun karena ada cairan yang terhalang atau dia mengumpul di abdomen tersebut, ya. Bagaimana jika ada malformasi? Nah, ini jarang terjadi pada gastroskisis dan umumnya terjadi pada mereka yang mengalami onfalokal, ya. Nah, apa yang perlu kita siapkan ketika anak akan operasi atau pembedahan? Yang pertama kita harus cek adalah apakah kondisi anak itu fit atau tidak, ya, sehat atau tidak. Ya, ini perlu, ya, untuk persiapan operasi. Kemudian kesiapan keluarga untuk pelaksanaan operasi bagaimana? Apakah keluarga siap secara mental ataupun finansial? Ya, ini perlu kita kaji dan kita siapkan, ya, supaya keluarga tidak down, ya, secara psikologis. Dan kita berikan risiko-risiko kemungkinan terjadinya komplikasi akibat pembedahan. Kemudian kita gali bagaimana pengetahuan keluarga untuk proses perawatan luka operasi. Nah, ini yang kita ceritakan kepada keluarga nanti jika anak akan dioperasi dan ada luka di perutnya, maka perlu dilakukan perawatan luka. Nah, maka orang tua harus mau, ya, melakukan perawatan luka sesuai dengan prosedur yang ada di rumah sakit, ya. Kemudian persiapan pembedahan juga yang lain adalah anak harus dalam kondisi tidak demam, ya. Kalau demam maka operasi harus ditunda. Nah, bagaimana asuhan keperawatannya, ya? Asuhan keperawatannya yang pertama adalah pengkajian, ya. Tadi kita kaji kondisi pasien sehat atau tidak, usia bayi bagaimana, berat badan bayi saat ini bagaimana, suhu tubuh bayi bagaimana, ya. Kebiasaan BAB-nya bagaimana? Ada masalah apa yang dirasakan sebelum operasi, ya. Adakah muntah? Nah, biasanya memang bayi ini masih dirawat di rumah sakit, ya. Biasanya umumnya begitu bayi lahir dengan gastroskisis tidak diizinkan untuk dibawa pulang ke rumah, kecuali kalau orang tuanya atau keluarganya memaksa. Tapi memang ini sangat beresiko kalau dibawa pulang ke rumah terjadi infeksi yang sangat besar. Nah, karenanya biasanya dirawat dan biasanya pula anak akan mendapatkan nutrisi melalui infus tadi, ya. Maka perlu kita kaji bagaimana kebiasaan BAB dia. Apakah ada muntah? Apakah ada distensi abdomen? Bagaimana kondisi cairan tubuh anak? Ya, ini yang harus kita gali dalam pengkajiannya. Kemudian dalam pemeriksaan fisik apa yang kita lakukan? Tetap head to toe prinsipnya, dari kepala sampai kaki. Fokusnya adalah pada status cairan. Bagaimana turgor kulit anak? Mukosa membrannya kering atau tidak? Matanya cekung atau tidak, ya. Pada saat pemeriksaan abdomen bagaimana kondisi ususnya, apakah ada mulai kemerahan, bengkak ataupun nyeri ataupun ulkus, ya, basah, kering, ada iritasi kah? Nah, ini harus kita kaji, ya, sebelum operasi sehingga ini akan menjadi modal nanti untuk melakukan perawatan berikutnya. Nah, masalah keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan kondisi ini, ya, adalah resiko infeksi. Ini adalah diagnosa yang sifatnya preoperasi, ya. Resiko infeksi bisa terjadi karena ada terpaparnya organ dalam, ya, di luar abdomen, di luar tubuh. Kemudian ada diare, ya, mungkin saja terjadi diare. Kemudian ada resti gangguan cairan dan elektrolit, ya. Cemas pada keluarga pasti terjadi karena keluarga khawatir melihat kondisi anaknya. Kemudian kurang pengetahuan keluarga tentang perawatan anak dengan gastroskisis. Ya, ini yang harus kita persiapan keluarganya supaya tidak
tidak terjadi kekhawatiran atau kekagetan yang luar biasa sehingga bisa menyebabkan akhirnya keluarga tidak siap merawat anak dengan kondisi gastrosisis yang sudah dilakukan pembedahan. Baik, untuk intervensinya maka ini semua bisa kalian lihat di buku Niknok ataupun Nanda ataupun dalam Wong ya, bisa saja dipelajari, silahkan. Pada prinsipnya semua sama, yang penting nanti mungkin perawatan lukanya agak spesifik. Itu saja dari Ibu ya tentang asuhan keperawatan pada anak dengan gastrosisis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.